Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali, dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk bangun subuh untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Padahal hukum tidur setelah sholat subuh itu adalah makruh. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah, bahwa di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu untuk memanen ghanimah, yaitu waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari ungkapan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita sendiri. Adapun dampak atau efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam, diantaranya yang pertama, tidak akan memperoleh berkah waktu setelah subuh. Ya, jadi kita tahu bahwa setelah sholat subuh itu adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jadi jika kita tidur di waktu setelah sholat subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Rasulullah SAW mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Ada sabda dari Rasulullah SAW bahwa, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Lalu dampak yang kedua, akan menghambat datangnya rezeki. Ya, itulah kenapa tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki.
Tidur setelah sholat subuh suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Lalu dampak yang ketiga, tidak memperoleh kebaikan atau tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, kita tidak akan memperoleh pahala yang berlimpah salah satunya. Karena waktu setelah sholat subuh itu bisa diisi dengan kegiatan yang positif. Masih dari Ibnu Qayyim rahimahumullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ya, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, ya, meraih kebaikan yang banyak. Dampak yang keempat, kalau kita tidur setelah sholat subuh akan menimbulkan rasa malas. Ya, jadi tidur itu bisa menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Ya, Ibnu Qayyim rahimahumullah juga menyinggung mengenai hal ini, bahwa banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Kemudian dampak yang kelima adalah menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah sholat subuh ini ternyata bisa menimbulkan penyakit seperti lemah syahwat. Ya, Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu menyampaikan bahwa banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur di waktu pagi itu juga menyebabkan berbagai penyakit badan atau tubuh, diantaranya melemahkan syahwat. Kemudian dampak yang keenam tentunya tidak baik untuk kesehatan. Ya, tidur setelah sholat subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan yang disebabkan karena di waktu pagi metabolisme tubuh kita sebenarnya sudah mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Jadi ketika kita tidur di waktu pagi itu, metabolisme tubuh yang harusnya sudah mulai bekerja menjadi terhambat, sehingga ketika kita terbangun, tubuh malah akan terasa lemas dan tidak terasa segar. Ibnu Qayyim Al-Fauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan atau tubuh karena melemahkan dan merusak badan atau tubuh karena sisa-sisa atau metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Jadi harusnya pagi-pagi itu lebih baik kita berolahraga atau beraktivitas yang lain. Itulah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah sholat subuh, ya. Dan di samping itu ada efek terhadap kesehatan kita apabila kita tidur setelah sholat subuh dalam agama Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.